Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal inverse fungsi trigonometri pada Desmos pertemuan keempat yang sudah pernah kalian kerjakan ya. Tapi kalau misalnya kalian mau mencoba kembali Desmosnya, link Desmos pertemuan keempat sudah ibu share di bio, silahkan dicek ya. Kita mulai saja. Pada slide pertama di Desmos, ibu memberikan aturan main atau petunjuk pengerjaan dari Desmos tersebut. Yang pertama, yang disajikannya adalah latihan soal. Kedua, perlu mengingat nilai sudut istimewa. Dalam hal ini ibu tampilkan tabelnya, tapi kalau bisa nilai sudut istimewa ini kalian harus sudah hafal minimal yang sinus, kosinus, tangen ya. Kemudian apabila kesulitan menulis semua proses jawaban, kalian boleh menuliskan jawaban akhirnya saja itu saat kalian mengerjakan Desmos. Materi pertama yang dibahas pada video kali ini sebelum kita masuk ke latihan soal adalah fungsi komposisi pada inverse fungsi trigonometri. Jadi mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan komposisi pada fungsi. Nah, sama halnya dengan demikian, fungsi trigonometri dan inverse fungsi trigonometri pun bisa menjadi fungsi komposisi. Atau kalau misalnya kalian mungkin lebih familiar dengan istilah F bundaran G pada X ya. Atau ini sama saja dengan F pada G pada X ya. Jadi dalam hal ini kita memisahkan fungsi f-nya itu adalah fungsi sin biasa untuk yang nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian fungsi gx-nya itu merupakan inverse-nya. Nah, ketika ada bentuk sin inverse x, jawabannya adalah x untuk semua x dalam interval negatif 1 sampai 1. Contoh dari ilustrasi sifat yang pertama yaitu misal kita tentukan ya sin dari sin inverse 1/2 misal. Maka berdasarkan sifat ini kan ini bisa kita langsung jawab ya, hasilnya itu adalah 1/2. Tapi kalaupun kalian tidak ingin menggunakan sifat fungsi komposisi, kalian bisa saja menggunakan cara yang biasa, yakni dengan mengerjakannya langsung. Sin inverse dari setengah itu kan 30 derajat, maka sin 30 derajat adalah dari proses yang ini ya, sehingga kita peroleh sin 30 derajatnya adalah 1/2. Sebetulnya sama saja. Jadi kalau ini mah versi dipanjangkan caranya, kalau yang ini mah versi menggunakan sifat. Jadi tidak salah kalau kalian mau langsung ya. Itu untuk sin, cos, dan tan itu sama saja. Jadi ketika berpasangan dengan inverse-nya nih, yang di dalam kurung ini inverse, kalian perhatikan ya, maka x-nya di sini adalah merupakan nilai fungsi, di mana sin mah dari negatif 1 sampai 1, cos juga sama nilai fungsinya dari negatif 1 sampai 1. Nah, tan ini dari negatif tahingga sampai positif tahingga. Ada yang berbeda ya. Kalau sin dan cos itu kurungnya kurung siku, sedangkan kalau tan itu kurungnya kurung biasa karena tidak menyentuh di negatif tahingga sampai tahingganya, karena di min 90 derajat itu kan asimtot, sehingga dia tidak menyentuh. Sedangkan di sin dan cosinus, karena dia menyentuh tepat di negatif 1 dan 1, maka kurungnya pun kurung siku. Yaitu berarti kalau dalam bentuk f bundaran g pada x itu berarti fungsi f-nya adalah fungsi inverse, sedangkan fungsi g-nya merupakan fungsi trigonometri biasa. Bagaimana contohnya? Itu ketika sin inverse, misal berarti yang namanya
Yang namanya fungsi trigonometri pasti berpasangannya dengan sudut ya. Misal sin 30 derajat. Maka ini boleh saja kita langsung jawab hasilnya 30 derajat kalau menggunakan sifat fungsi komposisi. Kalau kita menggunakan cara dipanjangkan, sebetulnya boleh saja. Tinggal kita cari nilai sin 30 derajat itu adalah berapa? Setengah ya? Maka sin inverse dari setengah adalah 30 derajat. Seperti itu. Jadi sebetulnya mau dipanjangkan seperti ini tidak masalah, tapi mungkin dengan menggunakan sifat ini dia menjadi lebih mudah, karena ketika ada bentuk soal sin inverse 1/3 misal, ini kan bukan sudut istimewa ya, maka kita tidak bisa menggunakan perhitungan biasa, harus menggunakan kalkulator. Sedangkan kalau kita menggunakan sifat, kita bisa langsung tentukan bahwa sin dari sin inverse 1/3 itu hasilnya 1/3. Seperti itu manfaatnya ya. Jadi sifat-sifat fungsi komposisi pada inverse fungsi trigonometri akan lebih efektif jika diterapkan pada angka bukan sudut istimewa atau nilai fungsi yang bukan sudut istimewa. Seperti itu ya. Contohnya tadi seperti sudah Ibu sambil jelaskan juga ya. Ketika ada sin inverse sin V/7, maka hasilnya adalah V/7. Ketika ada cos inverse 1/3, hasilnya 1/3. Ketika ada tan inverse tan 3V/5, maka jawabannya adalah 3V/5. Nah, untuk yang ini cos inverse negatif 2, jawabannya apa? Tidak ada. Karena ketika berpasangan dengan inverse-nya, selalu ingat nilai X itu antara negatif 1 sampai 1. Jadi di luar itu nilainya tidak ada atau tak terdefinisi. Bagaimana tan inverse 2? Nah, kalau tan itu kan nilai fungsinya dari negatif ta hingga sampai positif ta hingga ya, sehingga ini hasilnya bisa kita tentukan, yaitu 2. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ketika yang di dalam kurung ini fungsi trigonometri biasa, maka pasangannya itu pasti sudut. Sedangkan ketika yang di dalam kurung merupakan fungsi inverse, maka yang berpasangannya itu adalah nilai fungsinya ya, atau angka biasa. Seperti itu. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga, cos inverse 1/3 ini tidak sama dengan cos inverse dari 1/3. Kenapa? Karena cos inverse 1/3 ini hasilnya pasti sudut. Sedangkan kalau misalnya cos inverse 1/3 kan ini hasilnya nilai fungsi. Jadi hati-hati ya. Kemudian Ibu memberikan kalian beberapa latihan soal ya. Latihan soal yang pertama ini adalah sin inverse 1/2 dikurangi cos inverse 3/4 ditambah tan inverse 1/3. Ketika menemukan soal seperti ini, kita bisa menggunakan sifat fungsi komposisi yang tadi sudah kita pelajari. Ini merupakan sampel jawaban dari teman kalian yang sudah betul. Jadi tinggal dituliskan lagi saja ya, 1/2 kemudian kuranginya turun ya, tandanya mah tetap 3/4 kemudian ditambah 1/3. Ini angka di sini juga 1/3. Nah, setelah ini kan pecahan ya, maka kita lakukan penjumlahan pecahan dengan menyamakan penyebutnya. Kalau teman kalian ini satu-satu ya, pertama yang 1/2 diubah jadi 2/4 dikurangi 3/4 ditambah 1/3, maka hasilnya negatif 1/4 ditambah 1/3. Nah, ini disamakan penyebutnya. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. 12 dibagi 4, 3 dikali 1, 3. Jangan lupa tanda negatifnya. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 1, 4. Sehingga negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1/12. Itu untuk nomor 1. Untuk yang nomor 2, soalnya adalah sin inverse sin
pi per 2 dikurangi cos inverse cos pi per 4 ditambah tan inverse tan pi per 3. Kalau kita lihat di sini hasilnya pasti sudut. Tinggal kita tulis ulang saja seperti sampel jawaban teman kalian. Berarti ini pi per 2 dikurangi pi per 4 ditambah pi per 3. Mau kalian ubah ke derajat silahkan, mau tetap bentuk pi silahkan. Jadi ketika dijumlahkan ini kan hasilnya 105 derajat ya, atau teman kalian menulisnya 105 per 180. Nanti mungkin ini akan diubah ke bentuk pi ya. Jadi jawabannya itu ini sama saja dengan 7 per 12 pi. Untuk yang nomor 2 latihan pertama. Jadi diingat ya, nilai pi itu adalah 180 derajat. Ini basic sekali, jadi kalian tidak boleh melupakannya. Itu untuk latihan 1. Kemudian pada Ayo Menalar 1, Ibu menanyakan kepada kalian, apakah soal-soal berikut bisa diselesaikan? Jawabannya ada yang menjawab ya dan tidak. Yang Ibu tampilkan adalah yang menjawab tidak. Kira-kira kenapa ya alasannya? Kita lihat. Karena sin setengah tidak ada hasilnya. Karena setengah bukan sudut melainkan nilai. Jawaban teman kalian ini sudah betul. Jadi ketika yang di dalam kurung merupakan fungsi trigonometri biasa, maka pasangannya wajib merupakan sudut. Sedangkan di sini belum jelas setengah ini merupakan sudut atau bukan. Ketika setengahnya bukan dipandang sudut, soal ini tidak bisa diselesaikan. Mungkin kalau yang kanannya bisa ya jawabannya 1 per 2 karena sudah pas, ini inverse pasangannya dengan nilai fungsi. Sedangkan yang kiri ini tidak bisa ketika setengahnya bukan dipandang sudut. Soal tersebut juga bisa dibilang bisa diselesaikan. Alasannya kenapa? Ketika setengah ini dipandang sudut atau derajat. Misal itu setengah derajat ya, maka jawabannya menjadi setengah derajat ditambah setengah. Tapi ini tidak bisa dijumlahkan juga karena berbeda ya. Setengah yang di kiri merupakan derajat, sedangkan setengah yang di kanan merupakan nilai fungsi. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan. Ketika kalian mengasumsikan bisa diselesaikan, jawabannya cukup sampai di sini. Itu untuk yang Ayo Menalar 1. Kemudian ini merupakan contoh yang kedua. Diketahui sin A adalah 3 per 5. Maka nilai dari tan sin inverse 3 per 5 adalah, nah ketika menyelesaikan soal ini kita perlu memperhatikan ya si sin inverse 3 per 5 nya ini tidak bisa kita selesaikan menggunakan sifat fungsi komposisi karena fungsinya berbeda. Kalau tadi kan sin inverse, kalau sekarang bentuknya adalah tan sin inverse, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan sifat seperti pada contoh yang pertama. Oke, kemudian berikut jawaban dari contoh kedua. Silahkan kalian perhatikan di sini. Sebelum masuk ke soal, perhatikan berikut agar kalian bisa mengubah bentuk tan sin inverse 3 per 5 ke dalam bentuk lain. Jika ada sin pi per 2, sin pi per 2 itu sin 90 adalah 1, maka sin inverse dari 1 itu kan 90 derajat atau pi per 2. Jika cos 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2, maka cos inverse dari 1 per 2 akar 2 adalah 45 derajat. Sehingga dari ilustrasi berikut kita bisa mengasumsikan jika ada sin beta atau sin dari suatu sudut tertentu, misal nilainya itu adalah upper B, maka sin inverse dari upper B nya itu merupakan sudut dari sin tersebut, yaitu beta ya. Nah, sama halnya dengan contoh kedua,
jika sin A-nya sama dengan 3/5, maka sin inverse dari 3/5 ini adalah A. Maka yang di soal ini sin inverse 3/5-nya bisa kita ubah menjadi sudut, yaitu sudut A, karena di sini sinnya dengan sudut A. Kemudian sehingga yang ditanyakannya itu adalah tan A. Bagaimana kita tahu nilainya 3/4? Seperti gambar segitiga berikut. Jika digambarkan segitiga siku-siku, mohon maaf jika gambarnya kurang bagus, anggap saja ini segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku sudut A-nya misal di sini. Maka yang diketahui itu adalah sin A 3/5. Maka yang 3 ini merupakan sisi depan ya. Ini 3 dan 5 adalah sisi miring atau sisi paling panjang. Nah, menggunakan triple Pythagoras kita bisa tahu kalau sisi yang di bawah ini 4, atau kalian mau melanjutkan dengan rumus biasa silahkan ya. Misal pakai 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, sehingga hasilnya adalah akar dari 25 kurangi 9. Mohon maaf tulisannya kurang bagus ya. Atau akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4. Ini cara panjangnya ketika kalian tidak ingat triple Pythagoras. Jadi sekarang tinggal kita tentukan tan A itu depan per samping, maka 3/4 itu untuk contoh kedua. Bagaimana dengan latihan kedua? Ini ada soal tan sin inverse akar 3/2. Maka pengerjaannya sama seperti contoh 2. Ini merupakan sampel jawaban yang sudah betul. Sebetulnya kalau kalian perhatikan, ini kan nilai fungsi dari sudut istimewa ya. Pengerjaannya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama seperti tadi, kita gambarkan misal ini sudutnya sudut alfa, maka sin itu kan depan per miring ya. Sisi depannya adalah akar 3 dan sisi miringnya adalah 2. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita punya nanti akar 4 dikurangi 3, sehingga hasilnya merupakan akar 1 atau 1. Makanya di sini sisi sampingnya 1 ya. Kemudian yang ditanyakan itu kan tan alfa, berarti tan alfanya itu sama saja dengan depan per samping ya. Depan per samping, sisi depannya adalah akar 3 dan sisi sampingnya adalah 1, sehingga jawabannya akar 3. Bagaimana cara kedua? Cara kedua ini memandang akar 3/2 nya menjadi nilai fungsi biasa, karena seperti ibu bilang, ini kan merupakan nilai fungsi dari sudut istimewa ya, sehingga bisa dikerjakan demikian. Sin inverse dari akar 3/2 adalah pi/3, maka sin pi/3 adalah akar 3/2, sehingga kita bisa langsung saja menghitung tan sin inverse akar 3/2 adalah pi/3, maka tan pi/3 atau tan 60 derajat adalah akar 3. Ini juga boleh. Jadi untuk latihan 2, ketika nilai fungsinya merupakan nilai fungsi dari sudut istimewa, ini ada dua cara pengerjaan. Jadi kalau kalian mau mengerjakan yang mana itu bebas, yang menurut kalian paling mudah saja. Begitu juga dengan soal kedua ini ya. Bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan segitiga, yang kedua dengan mencari nilai sudutnya dari cos inverse min 1/2 atau cos inverse dari negatif 1/2. Nah, di sini ada yang perlu ibu luruskan. Ingat ya, ketika cos inverse negatif 1/2, maka ini jelas ada di kuadran 2, sehingga nanti mempengaruhi nilai kotangannya di kuadran 2 positif atau negatif. Baru kita gambarkan, dan ingat tidak ada sisi yang negatif, karena panjang sisi 0 aja kalian tidak bisa gambarkan, apalagi negatif ya. Jadi negatif positif ini mempengaruhi dia terletak berada di kuadran mana, seperti itu.
Kalau kita gambarkan, cos itu kan samping per miring. Sisi sampingnya adalah 1, sisi miringnya adalah 2. Menggunakan Pitagoras, maka sisi di depannya diketahui adalah akar 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 1 per akar 3. Kebalikan dari tan ya, samping per depan. Atau jika ingin dirasionalkan, ini menjadi min atau negatif sepertiga akar 3. Begitu juga dengan cara yang langsung ya, hasilnya sama. Mau menggunakan cara manapun dipersilahkan ya, yang menurut kalian paling mudah. Oke, untuk contoh yang ketiga di sini ada soalnya adalah jika sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, maka sin dari 2 sin inverse 1/3 adalah, seperti biasa kita memisalkan sin inverse-nya ini dengan sudut. Nilai sin inverse, cos inverse, atau tan inverse itu pasti hasilnya adalah sudut. Silahkan kalian misalkan, ibu di sini misalkan dengan alfa, kalian bisa misalkan dengan sudut lain. Maka soal ini sin 2 sin inverse dari sepertiga ini, kita bisa mengganti sin inverse 1/3-nya ini dengan alfa, sehingga kita peroleh hasilnya adalah sin 2 alfa. Kemudian tinggal kita kerjakan agar mengetahui sin 2 alfa ini kan sama saja dengan 2 sin alfa cos alfa ya. Maka kita perlu mengetahui nilai sin alfanya berapa, kemudian cos alfanya juga berapa. Sekarang kalau kalian lihat, tadi kan sin inverse dari sepertiga itu alfa. Kalau kita gambarkan, maaf kalau gambarnya kurang bagus, sin inverse sepertiga sama dengan alfa, maka sin alfa sama dengan depannya 1 dan miringnya adalah 3. Kemudian sisi di sampingnya kita bisa menggunakan Pitagoras seperti di sini ya. Akar miring kuadrat 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Yang ini 1, sehingga hasilnya adalah akar 9 dikurangi 1 sama dengan akar 8. Atau ini sama saja dengan 2 akar 2. Kemudian setelah itu apa? Kita bisa ketahui kalau nilai sin alfanya kan tadi sudah 1/3. Kemudian cos alfa itu samping per miring, akar 8/3 atau 2 akar 2/3. Kemudian kita tinggal lanjutkan ke yang ditanyakan. Yang ditanyakannya itu kan sin dari 2 sin inverse sepertiga atau sin 2 alfa. Sehingga kita peroleh sin 2 alfa itu 2 sin alfa cos alfa. Tinggal kita substitusi sin alfanya tadi 1/3. Kita substitusi mengganti sin alfa yang ini. Kemudian nilai cos alfa juga demikian. Kita substitusi ke sini. Sehingga tinggal dikalikan saja, 2 dikali 1/3 dikali 2 akar 2/3, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, 2 kali 1 kali 2 akar 2 jadi 4 akar 2, 3 kali 3 jadi 9. Itu untuk contoh 3. Kemudian untuk latihan ketiga, ibu menanyakan jika sin 2 alfanya itu adalah 2 sin alfa cos alfa, maka berapakah nilai sin dari 2 sin inverse 2/3? Ini cara pengerjaannya mirip seperti yang tadi dicontohkan pada contoh ketiga. Kita lihat sampel jawaban yang dikerjakan oleh teman kalian. Nih, sin 2 sin inverse 2/3-nya seperti biasa, sin inverse 2/3 teman kalian memisahkannya dengan sudut A. Kemudian kita ketahui di soal kalau sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Maka kita perlu cari sin A-nya berapa, cos A-nya berapa. Berdasarkan yang diketahui pada soal, sin inverse-nya 2/3, maka sin A-nya itu adalah 2/3 ketika sin inverse 2/3-nya adalah A. Seperti itu ya. Sehingga di sini diperoleh sin inverse 2/3 adalah A kan. Sin A itu 2/3.
maka cosnya bisa menggunakan Pitagoras. Sin A itu depan per miring, depannya adalah 2, ini Ibu perjelas. Miringnya adalah 3, sisi di samping kita menggunakan Pitagoras, berarti akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Ini untuk sisi yang samping. Berarti sama saja dengan akar 9 dikurangi 4, atau hasilnya adalah akar 5. Ini untuk sisi samping. Berarti kosinus alfa adalah samping dibagi miring, atau akar 5 per 3. Kemudian ini harusnya bukan ke sini ya, ngeling sama dengannya, tapi ke yang di atas sini. Lebih baik ini ditulis ulang, harusnya sin 2A sama dengan, baru bukan ke yang cos alfa ya, ini seolah-olah nyambung padahal tidak. Sin 2A sama dengan 2 dikali sin alfanya adalah 2 per 3, dan cos alfanya adalah akar 5 per 3. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 2 kali 2, 4, 4 dikali akar 5, 4 akar 5, 3 dikali 3, 9, sehingga hasil akhirnya adalah 4 akar 5 per 9. Nah, bagaimana yang latihan 4? Sebetulnya ini mirip ya, hanya berbeda yang diketahuinya. Yang diketahuinya di sini adalah cos 2 alfa, atau sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Kita lihat sampel jawaban oleh teman kalian. Nah, ini dia. Ya, karena yang diketahuinya di sini kebetulan cos 2 alfa itu 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa, maka ini kita tidak perlu mencari nilai cosnya, ini sudah ada. Yang sin inverse 5 per 3 ini diganti dengan alfa sehingga jadi cos 2 alfa. Cos 2 alfa adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa, tinggal kita substitusikan. Sin inverse 5 per 13 alfa, berarti sin alfa sama dengan 5 per 13 ya. Sehingga di sini 1 dikurangi 2, kita substitusikan tadi nilai sin alfanya 5 per 13, kemudian kita kuadratkan. Ingat ya, operasi pada bilangan, jadi yang didahulukan itu yang kuadrat dulu, yang dalam kurung dulu. 5 per akar 13 kuadrat itu menjadi 25. Ini kan 25 per 169 dikali 2, baru hasilnya jadi 50 per 169. Kemudian disamakan penyebut, yang satu ini jadi 169 per 169, sehingga hasilnya adalah 119 per 169, kurang lebih demikian untuk yang latihan 4. Ini Bu tulis ya, kalau sin alfanya itu adalah 5 per 13. Kemudian untuk yang latihan 5 di sini ada soal, kalian perhatikan. Sin inverse 1 per 2 ini tidak perlu dimisalkan, juga tidak apa-apa, sebetulnya kalian boleh langsung, tapi kalau kalian mau memisalkan seperti ini juga silahkan, jadi dimisalkan terlebih dahulu. Kalau langsung kita tinggal tulis saja sudutnya. Sin berapa sih yang hasilnya setengah? 30 derajat. Kemudian cos berapa sih yang hasilnya setengah? Itu 60 derajat, sehingga hasilnya adalah 90 derajat. Jadi sebetulnya lebih mudah langsung, tapi kalau kalian mau memisahkan juga tidak salah. Sama ya untuk yang nomor 2. Kalau kalian perhatikan, ini sama-sama setengah, X-nya sama-sama setengah, ini juga sama-sama setengah akar 2. Nah, ini kan kita bisa simpulkan ya, dengan nilai yang sama, hasilnya ini sama-sama dia 90 derajat. Oke, untuk yang ayo menalar 2, makanya Ibu menanyakan apa yang dapat disimpulkan dari latihan 5. Di sini sin inverse X ditambah cos inverse X, artinya nilainya sama ya, seperti tadi pada latihan 5. Kita lihat sampel jawaban teman kalian. Hasilnya adalah 90 derajat, dimana X-nya anggota negatif 1 sampai 1.
Artinya X di sini merupakan nilai fungsi. Ya, jadi ketika misal ini 1/3, ini 1/3, hasilnya pasti 90 derajat. Ketika di sini 2/7, sin inverse 2/7 ditambah cos inverse 2/7, hasilnya pasti 90 derajat. Dari mana sih? Coba perhatikan gambar berikut. Kita misalkan agar muncul bentuk sin inverse X, kita misalkan alfa ya, sin inverse X ini. Jika kita misalkan alfa, sudut kan, kemudian cos inverse X kita misalkan beta, maka kita peroleh sin alfa sama dengan X. Kemudian yang ini kita punya kalau cos beta itu sama dengan X juga. Kita coba ilustrasikan ke gambar. Sin alfa itu kan depan per miring. Ketika tidak ada angka berarti dia itu per 1. Makanya untuk sudut alfa, X ini berperan sebagai sisi di depan. Untuk cos beta, untuk sudut beta, X ini berperan sebagai sisi di samping. Kita coba gambarkan, misal ini alfa, berarti sisi yang di depannya adalah X, sisi miringnya ini adalah 1. Sekarang kita lihat yang beta, X ini sebagai sisi samping, berarti beta terletak di sini. Ini sudut beta. Samping, miring, sudah sesuai ya. Ini 90 derajat. Coba balik lagi ke yang ditanyakan. Ketika ada sin inverse X ditambah cos inverse X. Tadi kan kita sudah misalkan sin inverse X itu dengan alfa, kemudian cos inverse X-nya adalah beta. Maka kalau kalian lihat, ini kan segitiga siku-siku ya. Sudut siku-siku ini 90 derajat, maka sisa sudutnya antara sudut alfa ditambah beta pastilah dia itu 90 derajat. Jadi dari situ penurunan rumusnya dari ilustrasi dengan memisahkan sin inverse X-nya dengan suatu sudut yaitu alfa dan cos inverse X dengan sudut lain yaitu beta. Ini seperti gambar di sini. Kurang lebih demikian mengapa sin inverse X ditambah cos inverse X itu pasti 90 derajat. Itu ya anak-anak, itu tadi beberapa pembahasan mengenai latihan-latihan soal inverse fungsi trigonometri. Ibu harap kalian masih banyak penasaran ya mengenai tipe-tipe soal lain karena belum semuanya terbahas. Sekian video pembahasan kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.